Selamat sore, perkenalkan nama saya Sudiwarto Mahulai. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Ingin melakukan wawancara materi tentang pengambilan keputusan. Saat ini saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah SMP Ersatan oleh Pak Mu Sugiono. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak. Ya, Apa kabar Pak? alhamdulillah. Izin Pak, saya minta waktunya sebentar. Oke, Di sini saya calon guru penggerak Angkatan 11 ingin melakukan wawancara kepada Bapak, di mana saya ingin mencari pengalaman bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan dalam suatu permasalahan di sekolah dalam menangani kasus-kasus. Jadi Pak, saya bukan untuk mengoreksi Bapak, bukan, apalagi mencari yang bukan, tapi saya mencari pengalaman Pak, karena kedepannya tentu pasti hal-hal yang pengalaman Bapak akan saya alami juga dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan tugas di sekolah. Jadi saya mohon izin Pak, sedikit mengambil waktu Bapak. ya, Jadi ini Pak, saya mau bertanya ke Bapak. Selama ini Pak, mungkin ya ada kasus-kasus yang pernah di sekolah yang Bapak pimpin, mungkin ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika di mana ada rujukan di sana. Bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi itu bahwa itu kasus dilema etika gitu? oke. Terima kasih. Dalam kita mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral, yang pertama yaitu menginput apa berita apa yang telah kita dengar dari rekan kita kerja ataupun peserta didik, masalah yaitu kasus yang kita dengar. Untuk menjadikan sesuatu yang pertama adalah yaitu mengamati permasalahan untuk melihat bagaimana dan mengapa dan apa sebabnya yang muncul. Ini boleh dikatakan kita yaitu observasi. Adapun untuk selanjutnya itu adalah kita menentukan masalah yang akan diidentifikasikan, kemudian pelajari dan bicarakan dengan orang yang terdampak daripada itu, adalah tentang menentukan masalah. Selanjutnya yaitu kita menciptakan ruang digital untuk berdiskusi bersama pemangku kepentingan utama, atau boleh kita yaitu menyamakan buat ruang diskusi. Selanjutnya adalah yaitu susun pertanyaan, pernyataan, masalah yang terperinci untuk memahami, mengklarifikasi dan mengkomunikasikan masalah tersebut, yaitu pendekatan susun pernyataan masalah. Artinya yang pertama itu identifikasi masalah Pak ya? Ya, Identifikasi masalah itu tadi. ya. Nah kemudian Pak, ini mau saya tanyakan ini ada kasus-kasus mungkin pernah Bapak alami, pada kenyataannya ini kita kasihan nih, tapi ini melanggar aturan, kira-kira seperti itu. Ya. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu misalnya? Ya, memang kadang ada suatu kasus yang kalau kita tangani secara ini mungkin melanggar aturan, tapi dengan kebijakan kita supaya jangan sampai hal tersebut mencuat, tapi bisa diredam tanpa ada suatu yang muncul di permukaan umum, tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan. Akan tetapi dengan langkah tersebut kita bisa untuk meredam masalah ini. Oh, artinya dia tetap kebijakan yang Bapak ambil tadi itu dia tidak sampai meluas setidaknya. Ya. Artinya di dalam satu pengambilan keputusan yang terdampak kasus tadi juga tidak memberatkan, kira-kira seperti itu Pak. Jadi kebajikannya tetap ditambahkan. Ya.
Kemudian Pak, itu kan udah identifikasi tadi, udah identifikasi, kemudian cara pengambil keputusan. Nah, prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini kira-kira prosedurnya? Prosedur dalam menangani kasus-kasus di rumah kita tadi. Prosedur yang kita cara menangani yaitu seperti apa yang telah kita ini, pertama kita cari atau informasi atau kita boleh dikatakan mendengarkan apa yang dilakukan tadi, dan kita terus untuk langkah selanjutnya yaitu melihat kejadian itu. Dia melihat kejadian itu ya Pak ya. Ya. Nah kemudian Pak, adakah langkah efektif yang bisa Bapak informasikan kepada saya, langkah pengambilan yang paling efektif itu nah? Yang paling efektif adalah mengidentifikasikan daripada permasalahan tersebut supaya kita jelas jawabannya. Nah, mungkin itu sudah diidentifikasi, tapi kan dalam pelaksanaan yang sebenarnya itu ada mungkin hal-hal tantangan yang Bapak hadapi, mungkin bisa Bapak ceritakan. Mungkin dalam suatu penanganan kasus ada tantangan, ada hambatannya yang Bapak alami. Ya, semuanya adalah merupakan gejala yang kita hadapi. Tentu banyak permasalahan karena satu pihak tidak menutup kemungkinan untuk menyinggung masalah lain, dan untuk menyinggung permasalahan lain, maka itu tantangan itu, maka perlu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang harus kita bicarakan. Kebijakan Pak ya. Ya. Nah, kalau menangani kasus ini Pak, ada kasus misalnya, ada jadwal Bapak tertentu, waktu Bapak tertentu untuk menangani kasus ini gitu. Untuk menangani kasus itu perlu ada peluang waktu dan schedule, karena kalau kita tidak mengerti waktu dan timing waktunya kita berikan, kadang-kadang kita tidak tepat sasaran. Ini ada waktu yang schedule yang kita direncanakan Pak ya, agar semua bisa tepat sasaran. Ini Pak, itu kan udah identifikasi sudah. Mungkin ada faktor-faktor yang bisa membantu Bapak untuk menangani kasus tersebut. Ada faktor-faktor lain yang mungkin. Faktor-faktor yang bisa untuk membantu kami untuk menangani masalah tersebut yaitu dukungan lingkungan kita, dan untuk mengidentifikasikan suatu biodata anak dari background belakangnya, latar belakangnya, daripada dampak tersebut harus kita bisa memahami. Artinya dukungan lingkungan selama karakteristik beserta didik karakteristik Ya. anak yang menggunakan kasus. Ya. Jadi dalam menangani kasus itu karakteristiknya sudah. Kemudian ada nggak kira-kira Pak pengalaman Bapak sedikit saja kasus bagaimana kesimpulannya cara pengambilan pengambilan keputusan dalam satu kasus yang sebenarnya itu yang bisa dibagikan kepada saya. Jadi untuk mengambil daripada kesimpulan tadi ya, bahwa kasus-kasus yang ada tersebut yaitu memang cukup lumayan untuk diselesaikan dengan baik, karena dengan adanya itu tantangan dan rintangan apa yang telah kita jalankan dengan semaksimal mungkin kita dengan hati-hati dengan ini, mudah-mudahan yang kita tangani tersebut yaitu bisa dalam mengambil keputusannya bisa bijak, bisa sama-sama kita rasakan tanpa ada yang untuk memojokkan atau memilah dengan ini bahwa ini keluarga, ini orang lain, ini harus ini, maka tanpa menyinggung daripada ini tapi bisa bijaksana. Baik, terima kasih Pak. Artinya dalam pengambilan kebijakan tetap pada aturan namun mengutamakan nilai-nilai kebajikan itu yang saya tangkap dari Pak. Terima kasih waktunya Pak. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa
dari ilmu yang Bapak kasih bisa saya ambil hikmahnya, bisa saya pelajari agar di kemudian hari saya sebagai guru dapat melakukan tugas saya dalam menangani kasus-kasus, karena terus terang di sekolah pasti akan mengalami kasus-kasus demikian, Pak. Ya, namanya kita menghadapi suatu gejolak, namanya kita di sekolahan berbagai latar belakang, berbagai keadaan dan tantangan pasti jelas, karena kita melayani masyarakat berbagai latar belakang berbeda-beda, tidak seperti kita menangani lapor masalah kertas menghadapi kita kerja, namanya kita menghadapi peserta didik dan lingkungan dalam makro hidup perlu tentu berbeda-beda latar belakang. Terima kasih banyak. Izin Pak, terima kasih waktunya. Selamat sore, saya Sudiwarto Mahulai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas, ingin melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah RSD Erderas. Izin Pak ya, saya minta waktu Bapak sebentar. Saya dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas, nama saya Sudiwarto. Saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh, silakan Pak. Ini Pak terkait masalah dilema pengambilan keputusan. Jadi kami tugas CGP itu ada bagaimana para kepala sekolah mengambil sebuah keputusan dalam suatu kasus-kasus dilema yang di dalamnya itu ada bujukan moral dan kebajikan yang lain gitu. Jadi kami cari pengalaman bukan untuk apa Bapak ya Pak. Mohon maaf Pak. Nah ini Pak, pertanyaan-pertanyaan yang mau saya ajukan Pak. Selama ini Pak mungkin ada kasus-kasus dilematika di mana ada bujukan moral. Bagaimana Bapak melihat kasus ini? Dilematika, Ya. yang jelas di pengalaman dari kami Pak dalam pengambilan keputusan terutama itu pada kasus di kami itu pada anak yang nilainya rendah di bawah KKM Pak. Tapi pada peraturan yang sekarang ini kan Pak yang nilainya rendah, tapi pada itu kan harus naik kelas. Oh iya Pak. Nah itu kasusnya itulah Pak ya. Di sini kami itu. Jadi itu kan kasus nilai rendah. Bagaimana Bapak melihat kasus itu? Atas dasar kepentingan apa? Maksud saya ini anak itu nilainya rendah tapi tidak dinaikkan. Iya. Nah bagaimana Bapak melihat itu? Bagaimana dasar apa yang membuat Bapak itu bisa dinaikkan kelas itu? Nah ini Pak, anak itu kan nilainya rendah Pak. Tapi ya berdasarkan peraturan itu harus saya kan benar nggak Pak? Itu kan. Nah itu, makanya di situ saya rapatkan dulu dengan Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah tuh, serta maupun dengan Bapak Ibu gurunya itu rapat. Rapat itu biar menemukan solusi bagaimana anak itu bisa dinaikkan kelas. Artinya langkah-langkah prosedurnya yang Bapak ambil itu mengadakan rapat, penentuan kenaikan kelas. Iya. Nah, selain daripada mengadakan rapat, mungkin ada hal-hal yang lebih efektif yang mungkin Bapak lakukan cara untuk mengambil keputusan dalam dua kasus yang itu tadi dilematika gitu, anak nggak bisa membaca gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang lain, yang trik-trik yang lain yang Bapak ambil. Nah, selain itu tadi mengadakan rapat Bapak, nah itu tadi saya menyarankan pada Bapak Ibu dalam rapat tersebut bahwa anak tersebut dikasih tugas tambahan atau apapun, nah agar bisa naik kelas. Dan yang kedua itu Pak, saya juga memanggil wali kelas, saya juga memanggil ini wali muridnya, orang tua dari siswa tersebut, dan juga dia diajak berdiskusi. Nah, ada wali murid, ada guru kelasnya, dan diajak berdiskusi bersama tentang menceritakan tentang apa yang terjadi pada siswa anak dari wali murid tersebut. Nah mungkin ini Pak, itu kan langkah-langkah yang Bapak ambil mulai dari mengumpulkan guru tadi rapat, panggil orang tua. Mungkin ada tantangan lain yang muncul, itu pasti pada saat mengambil keputusan mungkin ada tantangan yang Bapak hadapi. Kira-kira apa saja yang Bapak hadapi?
Kalau tantangan banyak Pak, itu jelas. Tantangan pertama dari gurunya karena ini nilainya kecil, harus tidak naik kelas ya kan. Seperti itu kan guru ngomong tidak naik kelas karena nilainya belum mencukupi bahwa anak tersebut emang rendahnya begitu. Tapi kita kan mengacu terutama tadi mengacu pada peraturan, kan Pak? Nggak mungkin kita mau meninggalkan itu. Tapi kita menasihati tantangan itu menasihati guru dan terus selanjutnya tantangan selanjutnya ada pada wali murid tadi masih ngeyel katanya dan dia mau kayak gini anaknya gini nggak terima padahal kenyataannya anaknya itu emang rendah. Makanya untuk menasihati orang tua itu susah juga. Jadi mungkin ini tantangan Pak, tantangan kan. Takutnya anak yang lain mempengaruhi nggak kira-kira kan? Ya seperti Bapak bilang tadi nilai rendah kan. Mungkin nanti motivasi belajarnya itu gimana kira-kira Pak? Nah kan itu kan makanya itu diberi tugas tambahan karena ada tugas tersendiri. Nanti misalkan anak yang lainnya nggak mau ikuti bakal dikasih tugas tambahan. Nah itu kan kalau misalkan kalau naik-naik aja kan mungkin ya alah belajar dari naik kan gitu, tapi harus ada tugas tambahan dan ada syarat-syaratnya juga Pak. Itu makanya disarankan saya menemukan solusi pas rapat itu Pak, makanya ada syarat-syaratnya, terus ada mungkin tugas tambahan dan sebagainya agar memenuhi kriteria. Ada tahapan yang iya benar, ada langkah-langkah cara untuk menaikkan, tidak semena-mena langsung naik itu enggak. Nah kemudian Pak, ada nggak jadwal Bapak khusus untuk menentukan untuk mengambil keputusan ini? Artinya ketika ada pengambilan keputusan dilema 2 kasus nih, ada nggak jadwal Bapak tertentu gitu? Kalau jadwal tertentu tidak ada saya buat Pak, karena misalnya kasus seperti ini Pak, sesegera mungkin diselesaikan gitu. Jadi kami tidak pakai jadwal, segera mungkin saya rapatkan dan panggil orang tuanya agar terselesaikan. Tapi kasus ini biasanya di akhir semester genap ini terjadi kan. Prosedurnya seperti tadi ya, manggil wali gurunya dulu, rapat dulu, baru panggil orang tuanya. Nah, faktor apa saja kira-kira yang membuat Bapak mempermudah mengambil keputusan tersebut? Faktor-faktor yang mempermudah yang pertama, alhamdulillah mendapat bantuan dari wali kelas dan semua guru stakeholder yang ada di sekolah. Yang kedua, pendukungnya lagi dari wali murid tersebut, alhamdulillah juga nyambung lah kita berkomunikasi, berkoordinasi atau berkolaborasinya nyambung, alhamdulillah menemukan solusi Pak. Nah, gini Pak, ketika seperti itu mungkin kesimpulannya Bapak mengambil suatu keputusan itu pertama kali verifikasi ini Pak ya, melalui menanyakan kepada gurunya. Iya. Nah mohon Pak, ada nggak saran kepada kami yang paling muda-muda nih yang untuk cara mengambil keputusan yang benar gitu menghadapinya? Nah, ada nggak trik-trik khusus yang bisa Bapak sampaikan? Nah untuk yang muda-muda yang jelas ilmunya lebih banyak, yang jelas intinya kalau pengalaman memang belum kan Pak, tapi mungkin secara teori ilmu sudah banyak Bapak dapatkan dari belajar terus dari apalagi guru penggerak ini sangat luar biasa menurut saya Pak itu guru penggerak. Jadi pengalaman sudah banyak, teori sudah banyak, mungkin ilmunya juga sudah ada dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah jadi tinggal prakteknya mungkin dalam penerapannya nanti bagaimana cara penyelesaian yang bagus dalam penyampaian dalam menjelaskan ada rapatnya nanti Pak, nanti penyampaian dalam rapat yang saya sampaikan, penyampaian dengan wali muridnya bagaimana. Nah itulah mungkin kritiknya dalam menyampaikan wali murid apa dengan bahasa yang bagus yang bisa dimengerti, apalagi di dusun Pak, kadang-kadang kita ngomong benar tapi tanggapannya salah kalau di dusun. Nah itu makanya caranya itu intinya Pak dengan wali murid dengan guru itu kadang guru ada yang mau pensiun, kadang-kadang nyambungnya kan tahu sendiri Bapak kan mau ini susah. Jadi makanya Pak harus bisa menemukan cara yang terbaik lah intinya. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat saya perdalam juga agar kedepannya saya juga terus terang Pak, kasus-kasus yang seperti itu sering kita temukan di sekolah. Bapak punya pengalaman banyak. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan suatu saat bisa belajar banyak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Semoga sukses Pak. Terima kasih Pak.